Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Kamis 10 September 2020. Bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yosua 15 ayat 1-12. Beginilah bunyinya. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Jin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya, itulah ke segala penjuru. Batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Matius 12 ayat 15b sampai 37. Beginilah bunyinya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruhkan rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah
tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah Tuhan memperhatikan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Bani Yehuda mendapat bagian atau daerah yang sangat luas di tanah Kanaan. Batas sebelah selatan, timur, utara, dan baratnya sudah jelas. Mereka menerima bagian ini sebagai tempat mereka untuk bermukim, beranak cucu, bekerja, dan sebagainya. Yang penting, daerah mereka untuk hidup dan berkembang sudah tersedia. Mereka yang dahulunya hidup nomaden atau tidak menetap, kini melalui kebebasan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka melalui Nabi Musa dan Nabi Yosua, mereka sudah dapat hidup menetap di suatu tempat dengan fasilitas, yaitu kekayaan alam yang memadai yang telah disediakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan setiap orang sakit yang datang kepadanya, baik yang datang sendiri maupun yang dihantarkan orang lain ke hadapannya. Orang-orang Farisi menanggapi perbuatannya dari sudut negatif. Orang-orang Farisi menilai Tuhan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, sang penghulu setan, untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Padahal tidak demikian. Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka dengan kuasanya yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan kedua perikop yang kita renungkan ini, kita dapat memahami bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan membebaskan, Tuhan menyediakan bekal hidup, dan Tuhan memulihkan keadaan setiap umatnya. Lalu terhadap semua perbuatan yang telah dilakukannya, Ia ingin supaya umatnya bersyukur dan setia mengikutinya. Ia ingin supaya umatnya berpikir positif, bekerja dengan baik untuk kesejahteraan bersama, menggunakan apa yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya, mengelolanya dengan baik, dan memberi dampak positif bagi sesama ciptaan. Tuhan tidak mengharapkan umatnya bersikap seperti orang-orang Farisi, yang mana mereka telah mempergunakan apa yang diberikan Tuhan untuk kepentingan,
untuk kehormatan dan untuk kesejahteraan pribadi atau kelompok mereka saja. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Padahal tanda-tanda keberadaan kuasa Tuhan dari setiap perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus sudah mereka saksikan dengan jelas. Tetapi oleh karena ego mereka mengabaikan semua itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu percaya, berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pergunakan apa yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu merampas yang ada pada orang lain. Dengan demikian, maka kehidupan kita pasti selalu diwarnai berkat-berkat Tuhan, bukan hujat menghujat Tuhan. Amin.